Puji nama Tuhan. Shalom, Shalom. Bapak Ibu Saudaraku. Senang kita berjumpa kembali hari ini. Kami percaya kita semuanya tetap dalam naungan Tuhan. Amin. Amin. Tuhan menyertai setiap kita semua, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Disitulah Tuhan juga ada buat setiap kita semua. Mari bersama kita datang kepada Tuhan. Siapkan hatimu, tundukkan kepala, bersatu hati. Kita berdoa. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat segala anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami percaya Engkau selalu menjagai setiap kami semua Tuhan. Engkau memberkati kami semua. Engkau melayakkan setiap kami Tuhan. Dan kami percaya saat ini kami datang kepadamu. Biarlah Engkau melawat setiap kami. Engkau menjamah setiap umat-Mu. Tuhan, mengalirlah Roh Kudus, berbicaralah buat setiap kami semua. Kami siap Engkau hadir buat setiap kami, dimanapun kami berada, kami yang menyaksikan tayangan ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, hidupku, katakan mengalir, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, hidupku, lagi katakan mengalir, mengalirlah kuasa Roh Kudus, katakan mengalir, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, di hidupku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, pulihkanku, pulihkanku, sembuhkanku, sembuhkanku. Mari buka hatimu, buka suaramu, buka kedua tangan kita kepada Tuhan saat ini. Undang Dia, Bapak Ibu Saudaraku. Mari mengalir, mengalir Roh Kudus. Kami undang Engkau Tuhan, mengalir Roh Kudus Tuhan, mengalir kuasa-Mu, haleluya, mengalirlah kuasa-Mu, mengalirlah urapan-Mu, mengalirlah Roh Kudus, jamah setiap kami, pulihkan hidup kami, sembuhkan sakitku, mengalir Roh Kudus, berkati-Ku, mengalir Roh Kudus, menjamah setiap kami yang lemah dikuatkan, yang hilang pengharapan, Kau beri pengharapan. Haleluya.
raba ya raba ya rama ya rama. Yesus Inarama sede. Jamah Inaya ramu. Amin. Haleluya. Kira lawa raba 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 raba. Inaraba ya raba ya raba ya raba 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 raba. Ya rama ya rama su. Mari buka hati lebih lagi Bapak Ya Ibu rama Saudara. sede. Sembah Dia. Ya rama. Ya nama su. Jamah setiap kami. Amin Bapa. Yesus. Inahana so dibihi. Kirala basyanda rala batakara la basyanda. Inaya ramaso. Inaya ramasede. Rahana sede. Kurabahada sede. Nahana sekara matakara takara la bayara 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 bayara. Terima kasih Tuhan buat Roh-Mu yang kudus. Boleh terus ada bersama dengan kami. Memberikan kepada kami kekuatan, memberikan kepada kami kemenangan. Oleh karena itu mari Bapa Allah Roh Kudus berfirman-Lah sore hari ini kami siap mendengar kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus, amin. Shalom saudara, puji Tuhan. Saya mau bagikan firman Tuhan, apa yang saya dapat dari Tuhan. Saudara, dari Lukas 6 ayat 38, firman Tuhan berbunyi, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saudara, puji Tuhan, sore hari ini kita diingatkan, berilah, memberi kepada Tuhan segala sesuatu yang kita kerjakan untuk kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Pemberian bukan hanya berupa uang, saudara. Memang ukurannya banyak, saudara. Berilah bisa berupa uang, tapi bukan berupa uang aja, saudara. Berilah hatimu, berilah waktumu, berikan kasihmu, saudara. Berikan semua pengampunanmu ya kepada siapapun, musuh-musuh yang mungkin tidak kelihatan, yang seringkali mungkin saudara ditikam dari belakang dan difitnah dan segala macam. Berilah pengampunan itu, saudara. Dikatakan berilah apa yang saudara diminta daripada saudara-saudara. Mungkin engkau harus memberikan segala sesuatu yang engkau miliki, yang satu-satunya itu kau punya, saudara. Kadangkala kita mau memberi itu, saudara, orang masih hitung-hitungan, ya. Sedangkan aku besok buat makan aja nggak ada, nggak cukup. Tetapi kalau Tuhan suruh saudara berikan saudara, ya apapun itu saudara. Tuhan mengajari kita untuk memberi itu bukan dengan ukuran yang kita ukur. Untuk besok aku makan apa. Kemudian kalau aku memberi banyak-banyak nanti bagaimana? Ya hidupku nantinya aku sendiri dalam kekurangan. Saudara, justru di dalam kekurangan Tuhan itu mengajar saudara untuk setiap kita untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kalau engkau sudah memberi, jangan engkau perhitungkan siapa yang kau beri. Mungkin yang kau beri itu orang yang sudah punya sesuatu yang kaya. Mungkin, tetapi saudara, pemberian yang kita berikan itu bukan ukuran yang mereka sudah punya duit, mereka sudah kaya. Saudara, kadangkala saudara kita tidak mengerti apa yang kita kerjakan yang Tuhan mau, saudara. Dengan pemberian yang Tuhan berikan lewat kehidupan setiap kita, saudara, kepada seseorang, itu berdampak sesuatu yang luar biasa. Kadangkala menggugah hati mereka supaya mereka mengerti, ya, mereka banyak orang yang dikatakan yang kaya, yang banyak duit itu untuk memberi itu sulit sekali, saudara. Justru orang yang hidup pas-pasan itu, saudara, Tuhan ajar untuk memberi. Karena apa? Karena dengan kita memberi, kita pun akan diberi. Itu benar, saudara. Tapi bukan berarti kita minta imbalan dari Tuhan. Otomatis Tuhan itu mengerti sendiri. Dikatakan berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, saudara. Tuh, perhatikan. Yang dipadatkan, ya, oleh Tuhan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaan saudara. Tempat di mana saudara, ya,
ribaan, yaitu tempat saudara menyimpan uang, tempat saudara ya dikatakan engkau membuat sesuatu yang engkau sedang ya saat ini ya kumpulkan sesuatu yang mungkin dalam keadaan cuman sedikit kurang, tetapi itu akan ditambahkan nanti sama Tuhan. Ketika kau belajar berikan, saudara, itu seringkali saudara, kadangkala saya tidak punya apa-apa, Tuhan suruh berikan semua apa yang saya miliki saudara. Ya, saya diajar Tuhan dari awal saya mengenal Tuhan Yesus saudara. Saya ditinggal suami dalam keadaan saya tidak punya apa-apa. Untuk makan sendiri aja masih dalam kekurangan waktu itu. Tetapi Tuhan mengajari saya saudara untuk saya melakukan firman Tuhan itu saudara. Karena saya percaya kalau itu yang Tuhan mau saudara. Saudara enggak usah pakai hitung-hitungan mana Tuhan. Apa engkau nanti balas ya. Kalau aku sekarang memberi sekian engkau akan berikan kepadaku lebih dari ini sekian. Saudara tidak usah perhitungan itu. Tuhan mengerti sendiri saudara. Karena justru dalam keadaan kenapa kita yang kekurangan, kita yang mungkin pas-pasan, kita harus memberi. Kita lihat Mazmur 126 saudara. Ini yang selalu saudara berbicara ya, untuk setiap apapun yang saya ketika dalam kesusahan, ketika saya dalam penderitaan, dalam kekurangan. Di sana dikatakan pengharapan itu ada di tengah-tengah penderitaan. Ya, dikatakan saya langsung ambil aja ayat yang 5 dan ayat yang ke-6 aja saudara ya. Dikatakan orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata. Memberi sama dengan engkau menabur saudara. Akan menuai dengan apa? Sorak-sorai. Ini pasti saudara. Kita tidak usah minta. Kita tidak usah hitungan. Ya Tuhan harus balas kita. Tidak usah saudara. Ayat 6 katakan orang yang berjalan maju dengan menangis. Saudara katakan saudara itu maju mengerjakan firman Tuhan. Itu berarti saudara maju melangkah. Ya dalam keadaan engkau tidak punya apa-apa. Pas-pasan, tapi engkau mau maju melangkah dengan menangis dikatakan sambil menabur benih saudara. Sambil menabur benih pasti pulang apa? Dengan sorak-sorai sambil membawa apa? Berkas-berkasnya. Ya pulang dengan sorak-sorai. Bukan gitu aja, tapi membawa berkas-berkasnya saudara akan terima kembali daripadanya. Sebab Tuhan itu tidak pernah berdusta ya saudara. Sehingga saya bisa ketika ditinggal suami saya dalam keadaan ya saya pernah saksikan saya berhutang saudara, ditinggali hutang sama suami ketika meninggal itu dia punya hutang yang saya harus selesaikan saudara. Tapi puji nama Tuhan saudara, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang hidup. Saudara, saya tetap mengerjakan firman meskipun dalam keadaan saya sendiri ya pas-pasan saudara, tapi saya kerjakan firman Tuhan itu dan benar saudara. Lambat cepat saya seperti orang yang bermimpi. Dikatakan di sini, dikatakan ayat yang pertama dari Mazmur 126 kita baca, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita itu seperti siapa? Orang-orang yang bermimpi saudara. Tidak terasa saudara, saya bisa menyokolakan anak-anak saya ya, dan puji Tuhan bisa selesai apa yang Tuhan inginkan ya saudara untuk setiap anak-anaknya. Saya tidak mengira bahwa saya bisa ya memiliki satu tempat ya bisa untuk beribadah dan rumah untuk tempat tinggal saudara. Itu semua karena Tuhan saudara. Ya puji syukur kalau saya ingat untuk makan aja saya pas-pasan saudara. Tetapi Tuhan Yesus itu baik. Saya selalu mendahulukan orang lain yang Tuhan suruh dahulukan untuk saya pelihara. Untuk saya beri makan hamba Tuhan. Beri makan, beri uang, beri apa yang menjadi kebutuhan mereka. Menyekolahkan anaknya. Orang padahal anak saya sendiri dalam keadaan belum membayar. Tetapi setelah saya membayar uang sekolah untuk anak-anak yang Tuhan percayakan kepada saya, anak-anak asuh. Saudara, saya bisa bayar untuk anak-anak saya sendiri. Itu keajaiban Tuhan saudara. Oleh karena itu jangan takut. Berilah maka kamu akan diberi. Berikan kasihmu, berikan waktumu, berikan pengampunanmu. Berikan apa yang Tuhan mau saudara. Bukan berupa duit aja saudara. Tetapi mari saudara, apa yang Tuhan minta. Mari
jangan engkau hitung-hitungan dengan Tuhan. Karena Tuhan itu tahu yang terbaik. Berikan waktumu untuk Tuhan, saudara. Kadangkala orang masih hitung-hitungan. Tetapi saya bersyukur karena hari-hari kita dipegang Tuhan, maka Tuhan yang melihat setiap kita. Haleluya. Saya berdoa buat saudara. Terima kasih Bapa di surga, kebenaran firman-Mu hamba sudah sampaikan sebagian kecil. Tuhan, biarlah firman-Mu ini tidak kembali dengan sia-sia. Roh-Mu yang kudus terus memberikan kepada kami pengertian untuk kami hidup di dalam takut akan Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami tidak memiliki batasan-batasan, tetapi kami tahu Tuhan Yesus, Engkau sendiri yang tidak terbatas, sanggup memberkati anak-anak-Mu, melebihi akal pikiran kami manusia. Bapa, di dalam nama Yesus, dimanapun anak-Mu berada Tuhan, saat ini yang sedang sakit, yang terpapar oleh karena virus, oleh karena penyakit bawaan, oleh karena apapun, masalah yang mereka sedang hadapi, stres, depresi, Tuhan Engkau jamah saat ini, Engkau sembuhkan dalam nama Yesus, oleh kuasa bilur-bilur-Mu, Tuhan Yesus, mereka boleh sembuh dalam nama Yesus. Dan kami minta Tuhan, biar setiap anak-anak-Mu yang terikat oleh kuasa kegelapan, Kau lepaskan dalam nama Yesus. Dan yang mengalami berbagai macam kesesakan, Engkau hiburkan setiap mereka. Terima kasih Bapa buat firman-Mu sore hari ini yang boleh kami sampaikan. Biar setiap firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia. Karena firman itu ya dan amin. Firman yang Allah tabur Bapa itu boleh menjadi satu benih yang nantinya akan terus bertumbuh dan membuahkan hasil. Demikianlah Bapa, Engkau yang sudah memberkati kami sore hari ini, kami melepas segala berkat-Mu juga atas seluruh bangsa kami Indonesia, atas Bapak Presiden kami Bapak Jokowi, dan juga Bapak Wakil Presiden kami Amin Makhruf, yang Kau berkati mereka semua, para pemimpin negara bangsa kami Indonesia, sampai kepada seluruh jajarannya. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak, Engkau memberkati bangsa kami, Engkau memberkati kota kami, Engkau memberkati Tuhan, setiap apapun yang kami kerjakan, anak-anak-Mu dimanapun mereka kerjakan, kami percaya Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang memberkati kami kembali. Bahkan Engkau yang tidak pernah berhutang atas kami Tuhan, kami percaya kami tidak akan hitung-hitungan dengan Engkau. Demikianlah kasih Tuhan. Dalam nama Yesus yang percaya dan diberkati Tuhan, kita boleh berkata amin dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku yang sudah menyaksikan tayangan ini. Sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.